Kisru yang mendera Partai Beringin setelah keputusan Ketua Umum Abu Rizal Bakri memberikan dukungan Golkar kepada Prabowo Hatta terus berlanjut. Setelah kader muda Golkar menggelar pertemuan untuk menolak dukungan Golkar ke Prabowo Hatta, malam ini 32 petinggi dan tokoh senior Golkar juga akan menggelar pertemuan serupa. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel JW Marriott Jakarta Pusat. 32 kader senior Golkar yang datang diantaranya Theo Sambuaga yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, Yoris Raweai, Ade Komarudin, dan sejumlah tokoh senior Golkar. Menurut salah satu fasilitator pertemuan, Yoris Raweai, pertemuan nanti malam merupakan diskusi atas keputusan Partai Golkar memberikan dukungan ke pasangan Prabowo Hatta. Padahal pasangan Jokowi yakni Yusuf Kala merupakan kader Golkar. Yoris juga menyayangkan tidak ada pembicaraan dan penjelasan dari Ketua Umum mengenai dukungan ke Prabowo Hatta tersebut sebelumnya kepada kader partai. Tiba-tiba kan besok dengan Gerindra. Nah, hasil yang kita baca di mana-mana itu kan hanya diberikan jabatan menteri dan menteri senior. Sementara selalu kita sampaikan dan beliau sendiri secara eksplisit menyampaikan bahwa tujuan Golkar bukan untuk merebut menjadi posisi itu. Itu hanya instrumen, tetapi bagaimana platform perjuangan Golkar ke depan ini untuk bangsa dan negara. Tetapi kalau fakta ini hari kan sudah bertentangan. Nah, inilah yang menjadi kerisauan dari seluruh unsur-unsur tokoh-tokoh, baik senior maupun seluruh institusi yang berada dalam Golkar ini ingin mempertanyakan itu, harus beliau kembali untuk menjelaskan itulah. Nah, inilah. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri tidak mempermasalahkan banyaknya forum atau pertemuan-pertemuan kader Golkar yang kontra dengan keputusannya. Menurutnya hal itu termasuk sebagai dinamika organisasi besar. Ical mengaku akan menjelaskan kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan keputusannya. Ya buat ABC forum banyak bisa yang bikin forum, mau film segala macam forumnya bisa. Nggak ada masalah bikin forum, bikin apa. Gerakan Muda Indonesia. Nggak ada masalah, mau bilang apa saja, bikin forum nggak ada masalah. Nanti saya beri penjelasan pada mereka. Tentu saya sudah mendapatkan satu penjelasan dari beberapa orang. Sejumlah politisi dan pengurus Golkar disebut memihak dan mendukung pencapresan Jokowi JK ketimbang Prabowo Hatta. Koalisi di penghujung waktu yang dilakukan Golkar disebut sebagai penyebabnya. Meski diprediksi perpecahan suara internal Golkar tidak mempengaruhi suara pemilih pada Pilpres 9 Juli mendatang. Yusuf Kala mengakui ada sejumlah politisi Golkar sekaligus bertindak sebagai sahabat lama seperti Luhut Panjaitan dan Priyo Budi yang notabene turut mendukung dirinya menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 9 Juli mendatang. Pak Luhut semalam saya ketemu semuanya dan teman-teman lain itu sangat sudah bukan hanya menarik, sudah sebenarnya sejak awal beliau itu kepada Jokowi. Jadi kalau bilang Jokowi amat gitu kan. Kata Priyo udah secara pribadi dukung. Kalau saya pribadi sejak lama kan saya mendukung dia dan dia mendukung saya. Sementara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Luhut Panjaitan membantah bila dukungan politisi Golkar kepada dua kandidat capres-cawapres disebut sebagai politik dua kaki Partai Golkar. Dengan semua kriteria yang ada, kami melihat bahwa Pak Jokowi pemimpin yang paling mumpuni. Terutama yang terakhir ini, di mana dia dengan tegas menolak transaksi adanya tertulis jabatan yang harus diberikan kalau Partai A atau Partai B bergabung. Dukungan sebagian kader Golkar kepada Jokowi JK disebut pengamat politik Jayadi Hanan tidak akan mempengaruhi dukungan terhadap pasangan Prabowo Hatta, sebab Pilpres lebih mengutamakan sosok yang diusung ketimbang pergerakan internal partai. Pemilihan presiden itu adalah soal memilih figurnya, dan itu sudah dibuktikan dari pemilu sejak 2004 sampai 2009 ya. Partai Golkar misalnya, karena berkoalisi dengan PDIP dengan Prabowo, maka itu tidak semerta-merta akan diikuti oleh gerakan masa pemilih di bawahnya. Perpecahan dukungan suara jelang Pilpres di internal Golkar dinilai mirip dengan pemilu 2014. Namun nasib Golkar tahun 2014 disebut Jayadi miris karena partai sama sekali tidak mengusung kadernya sebagai capres meski mendapat nomor urut 2 dalam suara Pileg April silam. Tim Liputan Metro TV.
Perpecahan di tubuh Partai Golkar kian tajam setelah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan menyatakan mendukung pasangan Jokowi JK. Apa alasan Jenderal TNI Purnawirawan tersebut enggan mendukung Prabowo yang dulu menjabat sebagai wakilnya di Detasemen 81? Kita akan tanyakan langsung. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam Andini. Malam Pak, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, Anda sudah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar? Ya, tadi saya sudah resmi mengirimkan surat kepada Pak Akbar Tanjung untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar dan juga kepada Pak Abu Rizal Bakri. Baik, dan sudah diterima Pak suratnya, sudah ada jawaban dari keduanya? Ya, kalau secara protokol mereka sudah terima. Kalau Pak Abu Rizal Bakri kan sebagai teman saya, hari Senin saya sudah pamit sama dia bahwa saya akan mendukung Pak Jokowi dengan Pak JK. Bagaimana dari Pak Akbar Tanjung Pak selaku Ketua Dewan Pertimbangan? Sudah ada respon dari Pak Akbar? Ya, belum ada. Saya coba telepon beliau, ya telepon saya nggak diangkat, ya sudah, nggak apa-apa. Dan di situ Anda menyatakan bahwa alasan dari mundurnya Anda adalah perbedaan pendapat terkait mendukung capres tersebut. Ya. Ya. Ya, karena menurut saya ada hal-hal yang mendasar yang ya. Ya, silakan Pak, silakan. Menurut saya ada hal-hal yang mendasar yang menurut saya adalah prinsip yang penting kita berikan contoh kepada generasi yang akan datang. Di mana kita melihat pada pileg yang lalu terlalu banyak transaksional penggunaan uang di dalam pileg yang lalu, dan itu saya kira sangat tidak mendidik. Nah, sekarang masuk pada pilpres, saya lihat ada transaksi jabatan untuk bekerja sama dan juga transaksi dana yang sangat besar, itu juga saya pikir sangat tidak mendidik. Oleh karena itu saya lihat sikap Pak Ibu Mega dan sikap Pak Jokowi sangat sangat negarawan yang tidak mau sama sekali berbicara mengenai transaksional di dalam membangun satu kerjasama. Saya memang tanya sama Pak Jokowi mengenai ini dan dia mengatakan tentu akan ada nanti pengaturan kalau kita sudah menang, tapi kalau dari awal sudah harus menjanjikan sekian jabatan, dia bilang Pak Luhut saya tidak akan lakukan itu, dan sikap itu saya hargai. Nah, yang kedua, kenapa saya melihat bahwa Jokowi dan JK lebih baik daripada calon yang lain, karena saya kenal dengan baik dua calon ini, dan Pak Prabowo pernah jadi wakil saya cukup lama, beberapa tahun, jadi saya tahu A sampai Z yang bersangkutan. Sedangkan Pak Jokowi saya kenal juga sejak hampir 6 tahun yang lalu, sejak dia wali kota. Kami sudah berteman dan kami punya pekerjaan yang sama, dan selama perjalanan ini saya lihat dan beberapa teman-teman purnawirawan melihat bahwa dia orang yang tegar. Walaupun kelihatan halus, tapi beliau memiliki pendirian yang menurut saya patut ditauladani. Kira-kira itu saya. Pak Luhut, alasan saya mendasar sehingga saya berpihak situ. Pak Luhut, jadi tadi alasan politik transaksional tersebut yang menyebabkan bahwa tidak benar itu keputusan dari yang diambil oleh Abu Rizal Bakri untuk mendukung Prabowo Hatta. Ya, saya kira begitu, dan juga saya sangat dengan teman-teman melihat bahwa generasi kami kalau mewariskan masih hal-hal semacam ini pada generasi Anda, kalian yang lebih muda dari kami, itu saya kira sangat menyedihkan. Nah, saya juga terus terang bangga, saya dapat telepon dari berbagai senior saya yang mengatakan mendukung sikap itu. Saya dapat dari Pak Solihin GP yang menelepon saya tadi sore, yang waktu dulu saya taruna, beliau Gubernur Akademi Militer, dan beliau memberikan support yang sangat mengharukan. Tapi Pak Luhut, saya ingin mengetahui ketika Rapimnas terakhir, bukankah memang memberikan mandat terakhir kepada Ketua Umum untuk menentukan pilihan? Artinya mandat penuh di situ sudah ada di Abu Rizal Bakri.
Ya betul, saya tidak menyalahkan itu. Yang menjadi saya tidak sepakat adalah pemilihan keputusan kepada Pak Prabowo, karena sebelumnya Pak Abu Rizal Bakri sudah cerita sama saya proses dari mulai pertemuan di rumahnya di Hambalang sampai di rumahnya Pak Nirwan, bagaimana sebenarnya beliau tidak ingin melanjutkan kerjasama itu karena banyak yang saya tidak perlu jelaskan di sini. Nah, jadi saya tahu persis proses itu semua. Nah, tiba-tiba berubah begini, ya saya sebagai seorang perwira tidak bisa menerima itu, dan kami berbeda pendapat, dan saya katakan dengan baik-baik di rumahnya Pak Abu Rizal Bakri hari Senin pagi, Cal, kita berbeda berseberangan dalam hal ini, dan saya pikir saya akan mendukung Pak Jokowi dan Pak JK. Ya, saya pamit untuk tugas itu. Ya, dia bilang, iya Hud, begitu, ya sudah kami salaman. Jadi gentleman sebagai gentleman. Makanya saya tidak lebih daripada itulah sikap saya sebagai seorang perwira. Ya, tapi ketika pada saat pemberian mandat itu Pak Luhut, seperti apa sampai akhirnya memberikan sepenuhnya kepada Pak Abu Rizal, dan waktu itu Rapimnas jika dilihat selesainya cukup cepat, waktu itu sore-sore juga sudah selesai, dan akhirnya langsung pada saat itu Pak Abu Rizal bergerak memilih keputusan yang akhirnya diambil saat ini dan menciptakan perbedaan pendapat yang ada di partai. Bagaimana akhirnya kok bisa sampai sudah akhirnya diberikan seluruhnya saja mandatnya kepada Pak Abu Rizal? Saya pikir itu satu proses yang bagus. Saya hadir di Rapimnas itu, tapi dari nada nuansa daripada pandangan-pandangan dari DPD kita bisa melihat sungguhnya akan mengarah kepada PDIP. Karena sebenarnya mudah melihatnya. Di samping dua alasan yang sudah saya jelaskan tadi, dari hasil polling yang kita dapat, itu peluang PDIP untuk menang atau Jokowi untuk menang melawan Prabowo itu masih lebih baik jauh. Misalnya polling terakhir kemarin, Pak Jokowi mesti dapat 51%, Pak Prabowo sekitar 32%. Ya. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Apalagi sekarang saya melihat setelah Pak JK masuk, teman-teman dari NU itu lebih solid lagi untuk mendukung pasangan Pak Jokowi dengan Pak JK ini. Baik, oke Pak, kita akan break terlebih dahulu, tapi kita akan nanti mendengar sama-sama pernyataan dari Abu Rizal Bakri terkait Rapimnas yang pemberian mandat kepada dirinya selaku Ketua Umum, dan tetaplah bersama kami, Primetime News. Anda kembali menyaksikan Primetime News dan kembali bersama Bapak Luhut Panjaitan. Pak Luhut masih bersama kami di Primetime News. Kita akan simak bersama di sini Pak pernyataan dari Abu Rizal Bakri soal penyerahan mandat Rapimnas kepada dirinya. Dari 43 itu secara penuh aklamasi memberikan satu wewenang penuh kepada saya selaku Ketua Umum. Begitu. Realitas politik bahwa Partai Golkar tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah, kita cari tentu yang terbaik buat Indonesia ke depan menurut pendapat saya. Sehingga kita cari yang terbaik. Tentu orang lain punya pandangan lain, yang terbaik yang mana. Nah, setelah kan saya mesti dengarkan visi misinya apa. Berkali-kali saya katakan bahwa visi saya dengan Pak Prabowo sama. Pak Luhut, tadi Anda mendengar Pak Abu Rizal menyatakan bahwa mencari yang visi misinya sama, yang terbaik. Itu menurut Anda itu merupakan aroma transaksional yang tadi Anda sebut itu, Pak? Ya, saya tidak mau berpolemik mengenai itu. Pak Abu Rizal Bakri teman saya sejak hampir 35 tahun atau lebih yang lalu. Jadi ya kalau itu pikiran Pak Abu Rizal Bakri saya hormati. Tapi saya sekali lagi sebagai seorang perwira, saya bisa membaca dan saya hampir tahu semua cerita di dalam ini. Saya hanya ingin mewarisi kepada generasi muda itu satu nilai-nilai lah. Jangan semua diukur dengan uang, diukur dengan kekuasaan. Dan itu saya pikir saya belajar dari saya mulai taruna, dan saya ingin supaya itu jangan berkembang ke depan. Memang hal ini berat, tetapi saya harus katakan. Baik, Pak Luhut, ini banyak sekali komunikasi politik yang terjalin, Pak Luhut, dari antara Golkar sendiri dan juga PDIP sampai kepada akhirnya setelah Rapimnas pun juga sempat bertemu dengan dari kubu PDIP, namun akhirnya tidak tercapai satu kata sepakat. Apakah Anda melihat di sini komunikasi politik yang dilakukan oleh Abu Rizal sendiri itu adalah gagal atau tidak sampai pesannya yang diinginkan kepada PDIP?
Saya jujur mencoba menjembatani karena hubungan saya juga jujur dengan teman-teman PDIP cukup baik. Memang ya mungkin masih begini, kalau boleh dibilang takdirnya, ya kita hormati saja, tidak perlu kita berpolemik mengenai ini. Kita jalan saja, nanti kita lihat mana yang yang paling baik, kan tinggal 49 hari lagi. Baik. Oke, Pak Luhut, kita lihat di sini ada pernyataan dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, yang diambil kemarin. Silakan. Ya, Saudara Luhut Panjaitan, jelas itu ada wakil saya di Dewan Pertimbangan. Dan dia mengatakan sebagai perorangan dia punya sikap seperti itu. Ya, boleh saja perorangan mempunyai sikap seperti itu, tapi apapun dalam diri kita kan melekat juga posisi kita di Golkar. Saudara Luhut Panjaitan tidak bisa menghilangkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Atau kalau tidak sekaligus dia mengatakan untuk sementara saya berhenti dulu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, sehingga dia tidak terikat lagi dengan struktur organisasi. Ini kan masih terikat. Dan kalau sudah terikat, dan apalagi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan tentu harus tahu betul ada aturan-aturan organisasi, ada PDLT, dedikasi, loyalitas. Itu kan sangat penting bagi suatu organisasi. Penting betul organisasi ini kalau mau besar, kalau organisasi mau sukses, organisasi ini mau berhasil, prinsip itu penting, dedikasi, loyalitas kepada cita-cita perjuangan organisasi. Apalagi Saudara Luhut kan juga seorang datang latar belakang militer, tahu betul itu. Saya aja tidak militer, saya tahu betul itulah konsekuensinya. Pak Luhut, memang posisi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan sudah Anda tinggalkan, sudah mengundurkan diri. Tapi soal dedikasi dan loyalitas membuat partai itu lebih solid. Nah, bukankah tindakan Bapak ini dengan mendukung yang lain jadi nggak solid, Pak? Saya baru dengar pernyataan Saudara Akbar ini. Kalau soal loyalitas, saya ulangi ya, loyalitas, Saudara Akbar nggak usah ngajarin saya. Saya tetap loyal pada atasan saya. Itu sebabnya hari Senin saya ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri sebagai teman, sebagai ketua umum. Saya katakan dengan baik, kita berseberangan dalam pandangan ini karena ini menurut saya nilai-nilai yang berbeda. Ya, saya pamit, saya mendukung Pak Jokowi, kemudian saya kasih statement saya, kemudian saya kasih surat pengunduran saya. Jadi kalau soal loyalitas, Saudara Akbar nggak usah ngajarin saya, dia berkaca aja, dia pernah loyal nggak pada Pak Harto, dia loyal nggak pada Pak Habibie, begitu. Saya tidak ingin berpolemik. Sudahlah, saya sekarang sudah tidak jadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, tapi saya ingin masalah nilai-nilai itu jangan kita bicara di depan, bertindak lain di belakang. Itu menurut saya tidak baik. Sebagai seorang perwira saya ingin mengajari pada yang lebih muda, kalian bangunlah satu kejujuran dalam hidupmu. Apa yang kau katakan, itulah yang kau lakukan. Karena sebagai seorang manusia, nilai-nilai hati nurani itu penting. Tidak penting sekedar pintar. Tidak hanya bersilat dengan mulut. Yang menurut hemat saya kurang baik. Jadi tidak ada masalah, saya kira kita nggak usah berpolemik. Saya dengan Pak Abu Rizal Bakri tetap sebagai teman. Dengan Pak Akbar juga saya teman. Tapi jangan saya diajarin mengenai loyalitas. Dia belum pernah melihat anak buahnya gugur di dekat dia. Dan saya sudah ngalamin. Dan saya juga pernah hampir mati buat negeri ini. Dia kan belum pernah. Jadi sudahlah kita selesai dengan ini. Luhut, saya juga tidak setuju kepada, saya ingin tambah satu lagi. Saya tidak setuju juga ada beberapa orang yang bicara mengenai munaslup di Golkar, karena itu menurut saya juga tidak pandangan yang benar. Saya tidak sampai pada pikiran itu. Bahwa saya berseberangan atau berbeda pendapat dengan Pak Abu Rizal Bakri, itu karena menurut saya hal yang prinsip. Tapi kalau ada pikiran dari sekelompok orang untuk melakukan munaslup mengganti Pak Abu Rizal Bakri, kesempatan ini saya katakan jangan dilakukan itu. Karena itu bukan langkah yang baik. Oke, baik Pak, kita kembali kepada pilihan politik Bapak. Bapak sudah mengenal Prabowo cukup lama di militer, bahkan sempat menjadi wakil Bapak di situ. Apa yang membuat Bapak tidak mendukung Prabowo sebagai presiden, sebagai pemimpin? Saya kenal Prabowo sejak dia letnan, ya saya kapten, dan dia wakil saya waktu saya mayor, dia kapten. Jadi terlalu tidak elok kalau saya cerita di TV ini, tapi banyak dari A sampai Z. Saya kira baca saja buku Pak Sintong, Anda bisa melihat A sampai Z siapa dia. Kemudian apa yang membuat Bapak memilih untuk mendukung Jokowi? Jokowi dikesankan orang boneka, saya ingin garis bawahi di sini. Saya paham betul mengenai manusia, membaca manusia, cukup pahamlah sebagai seorang perwira. Dengan segala macam pengalaman saya,
Anda jangan underestimate mengenai Jokowi. Beliau sangat paham dan sangat cerdas, dan saya lihat sendiri, dan bukan hanya saya yang mengatakan, teman saya Jenderal Fahrul, Jenderal Sumardi, kami mempunyai penilaian yang sama terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi ini tidak bisa didikte oleh siapapun, dia punya prinsip yang teguh. Dan ya, menurut saya orang ini patut diapresiasi. Saya belum melihat ada kelemahan-kelemahan yang fatal dari beliau ini. Bahwa beliau masih belum pengalaman A atau B, yes. Yeah. Tapi overall, saya lihat beliau ini mampu membangun Timur. Anda lihat dia dengan wakil wali kotanya di Pak Rudi di Solo bisa damai. Bagaimana dengan Pak Ahok yang begitu juga keras bisa damai. Itu satu contoh. Bagaimana bekas wakilnya atau wakilnya pun masih hormat. Dan itu dalam kehidupan militer penting. Nah, itu saya lihat ada di Pak Jokowi. Jadi saya bisa bandingkan bagaimana misalnya dengan Pak Prabowo dengan dia. Dan untuk memimpin Indonesia ke depan ini, untuk kita tumbuh menjadi negara besar, negara 5 besar ekonomi, 7 besar ekonomi dunia, kita butuhkan seperti Pak Jokowi yang jujur, yang jelas maunya apa, walaupun dengan santun menyampaikan ketidaksetujuannya kadang-kadang terhadap beberapa orang. Ya, Pak Luhut, Anda mengenal Jokowi ketika beliau masih pengusaha. Bagaimana pandangan Bapak terkait ini, kita sekarang juga pertumbuhan ekonomi kita sedang masih dikatakan melemah. Bisakah Jokowi ini memberikan kontribusi yang terbaik terutama dalam bidang pertumbuhan ekonomi ini? Kemarin hari Senin lalu dia melakukan pertemuan dengan fund manager di Jakarta di Hotel Four Seasons. Saya kebetulan hadir di situ, ikut mendampingi beliau. Dia memberikan satu penjelasan mengenai subsidi yang begitu besar, yang dia bilang dia akan dengan programnya akan menyelesaikan dalam 4-5 tahun ke depan, dan kemudian bagaimana pendidikan, bagaimana infrastruktur, bagaimana hilirisasi, bagaimana mengenai pertahanan, dan bagaimana tadi mengatasi masalah pertanian. Itu beliau jelaskan dengan sangat sederhana dan down to earth. Tolong dibaca CSLA report yang dibuat hari Selasa kemarin, yang dipasarkan juga ke Kuala Lumpur dan ke ke Tokyo, ke Jepang, sehingga market naik jadi 3%, dan kemudian mereka mengatakan extremely good. Jadi di luar ekspektasi kami bahwa pemahaman Pak Jokowi mengenai ekonomi, mengenai pendidikan, mengenai infrastruktur itu luar biasa. Bukan saya yang ngomong ya. Saya hanya meng-quote apa yang dikatakan oleh CSLA. Oke, Pak Luhut, sebelum saya lepas Anda, Pak, ada yang menilai sikap mendua dari Golkar ini juga didorong keinginan untuk tetap mendapatkan posisi pada pemerintahan nanti. Karena ini ada yang di kubu A, ada juga yang di kubu B. Bagaimana tanggapan Anda soal pernyataan ini? Saya kira kalau saya sih tidak ada, karena saya pun tidak ada deal apa-apa dengan Pak Jokowi. Dan saya tidak pernah minta apa-apa sama beliau juga. Malah saya menolak 4 minggu lalu kepada Pak Jokowi waktu kami ketemu makan di rumah saya dengan Pak Jenderal Sumardi dan Jenderal Fahrul. Saya katakan, Pak Jokowi nggak usah pikirin-pikiran mengenai pengusulan saya jadi cawapresnya Pak Jokowi kalau itu membebani Pak Jokowi. Saya tidak mau, lupakan aja itu, saya ingin membantu Anda. Dan itu yang kami katakan bersama-sama Jenderal Fahrul dan Jenderal Sumardi. Pak Luhut Binsar Panjaitan, terima kasih banyak atas waktu Anda di Prime Time News. Selamat malam.